Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 yang berkata demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan dapat melakukan segala hal dan rencananya tidak pernah gagal. Begitu pula dengan rencana Tuhan bagi hidup Musa, yaitu membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Apapun yang terjadi kepada Musa sewaktu ia masih bayi, Tuhan telah menyelamatkannya. Ketika itu Raja Mesir, yaitu Firaun, memberi perintah kepada para bidan Mesir, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki maka harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Dan ia juga memerintahkan kepada semua orang Mesir untuk membuang setiap bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir ke dalam sungai Nil. Musa adalah bayi yang sehat dan ibunya menyembunyikan dia selama 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Bukanlah sebuah kebetulan jika putri Firaun mandi di sungai Nil dan melihat keranjang bayi Musa. Ketika ia menyuruh budak perempuannya mengambil keranjang itu, akhirnya Musa diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Musa pun dibesarkan sebagai cucu Firaun, belajar di sekolah terbaik, dilatih memimpin tentara Mesir, dan namanya terkenal di seluruh tanah Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 mengatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Walaupun Musa dididik dalam segala hikmat Mesir, ucapan dan perbuatannya sangat berkuasa, namun dia merasa tidak sanggup melakukan perintah Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11, Musa mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa menyadari kekuatannya sangat terbatas. Dirinya bukanlah siapa-siapa. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Manusia yang terkurung dalam kekhawatiran, lambat laun akan mengalami masalah jasmani maupun rohani. Dengan keadaan yang sedemikian, seringkali orang merasakan bukan saja pikiran menjadi kacau dan lamban karena terbebani oleh berbagai kekhawatiran, tetapi tubuh pun menjadi letih dan lemah tanpa alasan. Di dunia ini, kelelahan memang bisa terjadi pada siapa saja. Bagi sebagian orang, jalan yang termudah untuk mengatasi segala penderitaan ini adalah mengonsumsi makanan atau minuman yang bisa untuk sementara menghilangkan rasa sakit atau untuk melupakan rasa duka dan khawatir. Bagi orang yang lain mungkin masih ada iman bahwa Tuhan masih mau mendengarkan doa mereka. Tetapi seringkali dalam keadaan seperti ini, orang tidak lagi bisa berdoa dengan benar. Dalam keadaan yang sangat menekan, adalah mudah bagi orang untuk berdoa agar Tuhan menyingkirkan semua hal yang buruk dari hadapannya. Walaupun demikian, doa semacam itu bukanlah doa yang benar, karena penderitaan manusia sebenarnya adalah bagian dari bumi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia manapun tidak bisa menghindari datangnya kesulitan, penyakit, ataupun malapetaka jika itu harus terjadi dalam hidupnya. Walaupun demikian, ayat Alkitab Yesaya yang telah kita baca tadi menjelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung adalah Tuhan yang selalu ada dan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Sekalipun begitu banyak persoalan yang terjadi di dunia, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, tidak terduga pengertiannya. Hari ini, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saudara mengalami penderitaan yang besar dalam hidup. Mungkin itu penderitaan jasmani yang tidak disadari orang yang terdekat, atau penderitaan rohani yang sudah berlangsung cukup lama. Mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, kemana kita harus lari? Adakah obat yang bisa membawa keringanan dan kesembuhan? Saudara sudah mencoba berbagai cara, tetapi penderitaan yang ada tidak juga berkurang. Saudara sudah berdoa memohon kelepasan, tetapi semua itu tetap Anda derita. Ayat yang telah kita baca tadi mengandung satu-satunya harapan bagi kita yang mengalami tekanan hidup. Tuhan yang tidak pernah lelah akan memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. Sekalipun beban kita sangat besar, Tuhan adalah Maha Kasih dan sanggup memberi kita ketabahan dan kesabaran. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana besar dalam hidup setiap orang. Seperti halnya Dia memanggil Musa untuk membebaskan umat Israel. Namun Musa menyadari keterbatasannya dan merasa tidak layak. Dalam keadaan lemah, Musa menemukan kekuatan dari Tuhan yang tidak pernah lelah dan selalu menopang umatnya. Sebesar apapun penderitaan atau tekanan hidup yang kita alami, kita dapat bersandar kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tiada berdaya. Dia adalah sumber kekuatan, keselamatan, dan pengharapan kita yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan sorga,
Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelah dan selalu menyertai kami, meskipun kami sering merasa lemah dan tiada berdaya. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian menghadapi beban hidup ini, tetapi justru memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Tuhan kiranya yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.